Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ini dari akan kersane Gus Wafi, kersane para masyayikh mriki. Wau wonten Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang punya kitab Simtud Duror. Sedanten mawon ingkang kula hormati, niki nak bagian kula nanti saya hanya ngisi 15 menit tapi ilal jannah menuju surga. Kula niku spesial mencari surga yang enggak bulat. Mungkin kalau waca kitabnya, terus begini ya. Tadi Habib Muhammad bin Husain sering cerita tentang Rasulullah SAW. Ceritanya niku ijek model wong soleh, jadi koyok tahajud, qobliyah, bagian. Nah cerita kula mboten setengah soleh. Tapi mlebu swargane sami. Jadi begini Habib Muhammad, ada cerita di kitab Sahih Bukhari, ada di Muslim ada. Ikut bab istihbabi sholat duha. Bab kesunatannya sholat duha. Di situ kesaksian Sayyidah Aisyah, Abu Hurairah dan para sahabat yang lain. Kesaksiannya itu unik. Saya hafal teksnya itu. Wa in pakai in khaffafa min asaqila wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala wa huwa yuhibbu ayya'malahu. Khasyata ayya'mala bin nas wa yufradu alaihi. Nabi itu sering mencintai satu amaliyah tertentu, sering sekali. Nabi itu kalau melihat sholat duha itu senang sekali. Tapi saking senangnya Nabi itu senang lihat sholat duha. Tapi Nabi itu harus kena konstitusi. Kalau saya sholat duha terus, nanti dikira wajib, dikira tandingan sholat maktubah 5, jadinya 6. Maka Nabi harus meninggalkan itu supaya sholat duha nggak dianggap apa? Wajib. Maksud kalau jenengan duha ke sunnah Rasul, bukan duha ke sunnah Rasul itu maksudnya. Jadi mau kiai kalau mulai api kiai. Terus jadi konstitusi hukum itu yang duha ya anut sunnah Rasul, yang tidak duha juga anut sunnah Rasul. Karena dengan cara itu duha nggak dianggap apa? Wajib. Nah terutama sing duha boleh duit, itu wajib ninggal. Mergo nak ramandi terus nyalahno pangeran. Jadi duha mari sugih jebule tambah melarat. Daripada sampean sultan sampai kiai-kiai mendingan mboten duha. Ya wonten sing ora ngajar tak kok ngeten. Ala Gus Cina ora duha ya sugih. Malah panjang itu. Bangsa ngoten-ngoten niku melereni mawon mboten-mboten. Saya tadi jagoan sama Habib Muhammad, saya itu akrab sekali sama beliau. Jadi ulama itu ada yang megang model kayak saya. Saya beri contoh kedua. Semua sahabat, saya ulang lagi, semua sahabat itu tawaf urbanan. Ketika tawaf ifadah itu tawaf urbanan. Apa tawaf musyatan, semuanya tawaf secara jalan kaki. Ya tawaf musyatan, semuanya jalan kaki. Kecuali Rasulullah SAW. Nabi itu malah tawaf rokiban. Nabi tawaf itu sambil mengendarai unta. Dan semua rawi sepakat saat itu Nabi itu sehat. Sirinya apa? Andai kan saat itu Nabi kok ikut tawaf secara masyian, secara jalan kaki, maka dikira tawaf jalan kaki itu syarat sah. Maka akan ada tambahannya. Syaratnya tawaf itu berputar 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, posisi suci. Syarat ketiga adalah dia harus jalan. Barokahnya Nabi rokiban, diketahui bahwa tawaf itu tidak termasuk syarat sah adalah dengan cara apa? Masyian ya boleh, rokiban boleh. Maka Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menghentikan ketika Nabi melakukan sesuatu yang dalilul jawaz untuk menunjukkan kali itu boleh, itu pahalanya di atas yang melakukan sunat karena ini menjaga konstitusi. Jadi gampangannya sampai misalnya duha 8 rakaat sampai kalau ora duha ketoke ganjarane kathah kula mboten duha. Mergo kula mboten duha tapi mulang, maksudnya mulang halal haram. Sampai duha golek dhuwit niku mesti keramat kula. Terus tarifnya sunat itu mandub atau sunat tarifnya itu kalih. Nak dilakoni untuk ganjaran, ini wong soleh-soleh. Terus yang setengah soleh kados kula nganggo definisi kedua, nak ditinggal ora apa-apa. Nah kula niku milih nak ditinggal ora apa-apa. Nggih ta baleni tarifnya sunat seperti nak dilakoni untuk ganjaran, nak ditinggal ora apa-apa. Sampeyan milih yang pertama apa kedua? Berarti setengah soleh ya. Mohon sami kalian kula. Nah kepengen yang pertama nggih kados Habib Muhammad. Sing atus kula mawon lah gampang. Terus sebagai bentuk penghormatan kula teng majelis niki, majelis Rubat Syadiliyah napa Nurul Anwar napa mawon lah istilahnya. Saya tentu punya kenangan kata kalian Gus Wafi. Saya ini teman kakak-kakaknya, mun kados dulur kan. Kalau ini sak kamar kalian Gus Kamil, Gus Zofur. Kemudian ada adik-adik angkatan kados Gus Wafi, Gus Yasin sedanten. Terus di majelis ini kalau niat dari rumah mau bacakan Sahihul Bukhari tentang Sayyidul Istighfar.
Kenapa saya baca itu sebagai dukungan pada Gus Wafi bikin Thariqah Syadziliyah. Orang itu Nabi Muhammad yang merasa dosa terus itu salah besar dalam adab Syadzili. Karena seakan-akan Allah itu tidak ngasih nikmat, tidak ngasih rahmat. Makanya saya ini sering kalau istighfar itu sering tidak kuat. Bukan karena balik loh, saya ini termasuk orang baik, bukan karena balik. Jadi kalau istighfar terus kan kesannya kenangannya Allah sama Anda ini bikin dosa. Astagfirullah terus nangis eling dosa ini seakan-akan Allah bikin kenangan Anda ini hanya Anda diciptakan dosa. Padahal Anda sholat subuh, Anda ngurmat istri, ngurmat keluarga, Anda tidak zina, tidak maling. Kenangan kebaikan Allah itu kan banyak. Tapi kamu hanya ngenang sisi kamu ditakdir apa? Dosa. Maka madzhab Syadzili itu madzhab yang paling mengingkari cara berpikir seperti itu. Sebagaimana nasnya Rasulullah SAW, Abu ulaka bi ni'matika aliyan, Abu ulaka bi ni'matika aliyan, bahwa saya ya Allah hubungan dengan engkau itu selalu engkau kasih nikmat. Wes sampean sholat misalnya ora salah cara fikih. Tapi cara malaikat delok wis seneng. Capek gelem sujud wis bener wis waras lah. Mosok manggon bumine Allah yen ana ora gelem ngakoni Allah kan lucu. Wes cara fikih ra salah. Tapi pangeran delok kowe wis pantes cawaras mergo gelem napa sujud. Ora entuk ganjaran lan di statusna waras pun keren, waras. Makanya di kitab Madzhab Syadzili ini kalau bela Gus Wafi yang ngarang hikam itu asmane Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, itu muridnya Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Dan cerminan Madzhab Syadzili ya di kitab hikam. Kata kitab hikam itu kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu melakukan taat adalah Anda ditakdir melakukan. Anda ditakdir apa? Lakukan. Jadi misalnya sholat Anda ini karena hal tertentu nggak sah, tapi malaikat bisa nggak nyalahkan Anda. Misalnya 5 ada sabah taqwa, kenapa Anda membaca tasbih? 5 ada kabar taqwa, kenapa Anda membaca takbir? Tidak bisa. Anda akan dibenarkan semua malaikat di langit karena antal mukabbir, Anda yang membaca takbir Allahu Akbar, Anda yang membaca tasbih, Anda yang membaca kalimat-kalimat thayyibah. Pasti itu keren. Nah, ditakdir begitu itu sudah luar biasa. Makanya kata Sohibul Hikam, kafa min jazai iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu ini ditakdir melakukan kebaikan. Nah, problem fikih tadi yang didhawuhna Gus Hasin, orang itu terus berpikir sah tidak sah. Sah tidak sah itu masalah fikih. Kalau masalah hakikat, ketika kita ditakdir sujud itu sudah luar biasa. Terus kula suwun ketika nanti sama nani saradat masaya sepuh, setiap doa istighfar itu tetap harus dibarengi hamdalah. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Wonten tiyang sering dimarahi bojone, wamuki bojone terus. Niku marine tak kandhani kula ya. Kula di bojoku diamuki terus. Setidaknya kamu punya istri, kamu nunjukno nek kowe iku payu, iku stop. Terus nomor loro bojomu ijek waras, tepat sasaran. Nek kamu tangga malah piye? Terus tapi bojoku njaluk duit terus. Ya kan njaluk wong lanang ojo terus. Akhirnya terus apik lah. Jadi sebetulnya hidup itu sederhana. Jadi nyari sisi di mana kita ini menang. Rasulullah SAW itu nanti ketemu tiang melete. Nak melakukan melete ini rakaran, melarat elek melete. Nak melakukan sombongnya kok. Kata Nabi, mahadhihi misya, ini tidak gaya jalan yang Allah suka. Tapi ini informasi dari langit, Allah itu suka orang itu. Kenapa? Ternyata dia pelita-pelita itu karena bangga, iman dari Rasulullah itu bangga. Duwe ra duwe, elek, sesuai bener lah. Cara nikmat dunia serantuk, tapi bangga. Cek bejane aku iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mlete. Wong liya iso mlete be dhuwit, mosok aku iso mlete be Rasulullah. Dadi ka sampeyan niku nekani pengajian kok orang kaya terus. Teko ngaji gudak-guduk wis ora paham lah penting seneng. Wah seneng wis. Delok Habib seneng, delok kiai seneng, delok diri Anda enggak paham yo seneng. Ngono iki pengiran seneng. Terus ya memang agama ini untuk seneng. Jadi ketika ini pengiran waladina amanu asyaddu hubbal lillah. Seneng wis pokoke ora mikir. Mulane sampean ora usah ngene cita-cita alim kados kula jabat kok Gus Hasin. Mari ra seneng, angel lho. Pokoke kepengin sampean Habib Muhammad tak plekoto tak kon nyafaati. Dadi diundang Habib ku sungguh iso nyafaati. Misalnya kula Gus Bak diundang wong alim sungguh nyafaati. Gus Wafi mursyid Thariqah iso nyafaati. Misalnya mursyid tok terus kono dadak piye. Gak jelas ya. Terus kula niku seneng Kanjeng Nabi seneng. Seneng kula iku an ilmin. Nabi itu nak ngendikan itu yang paling aneh dari sekian dawuh itu. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku sing salah-salah lain tak syafaati. Itu kan luar biasa. Wong ora melok salah kok kepikiran apa? Nyafaati. Itu kalau enggak orang baik enggak bisa wong ora melok salah kok kepikiran apa? Dan itu di ruang tahajud. Nabi itu tahajud hanya memohon supaya diberi syafaat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmud.
Terus nek wani dadi Gus Wafi mursyid thariqah kula kecil jare wong alim, Habib Muhammad, Habib Gus Yasin, memne mikir wong sak Jawa Tengah. Kowe nak nganti ra nyafaati tak tuntut yakin. Ben keren to maksudnya dadi tokoh iku keren. Lho kula nu jare wong akeh ra iso ngaji, kadang nak donga mek pangeran ya ngoten. Dawuhe pangeran tekan Nabi, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina." Mate nak istighfar aja mikir awakmu tok. Kabeh kok pikir walil mu'minina. Mbon niku mawon terus kula tak ngaji tak manani model kuno terus mbon. Engke nak donga ya amine ra usah tenanan mesti mandine mun ngedel kula. Terus Nabi ora ana wong ngamine tenanan yo protes Nabi. Innakum latatuna asab wala ghaib. Kowe kok bengak-bengok donga tenanan sing mbok dongani iku zat sing mesti krungu, bengak-bengok ora jelas. Terus nak Allah ku apian, ki tenanan ra tenanan mesti disembadani saking apiane Allah. Lho kowe njaluk mangan wong tuamu tenanan ta ora usah tenanan? Ora tenanan karena yakin enggak apa-apa. Jadi kadang muamalah ambek Allah itu suka yang manja. Mosok kowe njaluk wong tuamu, Pak, ngapunten kula badhe nyuwun maaf. Kowe wong liya wae kan. Nah, saya termasuk kiai yang mandat kula niku nak donga ora tenanan. Tapi mandi lha niku sebenarnya. Mergo kula anggere tenanan niku aku njaluk wong tua aku wae ora tau tenanan kasil kok njaluk Allah sing Allahur Rahman Rahim kok tenanan. Memangnya Allah lebih sulit dibanding makhluk. Mboten niki madzhab kula, sampeyan anut monggo mboten napa-napa. Tapi kula cara dadi jeneng anut kiai sing kaya kula mon aman pun gampang. Demikian kula ceritani wonten seksine Gus Wafi, mesti beliau pernah baca di Ihya atau Habib Muhammad ada cerita. Nabi Musa itu pas kekeringan gini istisqa, gak mandi. Nabi kok kalimo gak mandi. Barang gak mandi, Nabi kan GR. Maksudnya aku Nabi kok donga ora mandi model piye kan protes. Ya Allah, kenapa doa saya ini tidak mandi? Jawab pikiran lucu, inna fihim namaman, di antara mereka ada sing tukang adu-adu. Jawab Nabi Musa, gampang toh Allah, jenengan kan tahu yang adu-adu siapa, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya keluarkan dari majelis ini. Jawab pikiran lucu, aku ngaram adu-adu, nah aku didono berarti aku adu-adu. Jawab lucu. Walhasil terus Nabi Musa, terus gimana nih Gusti, solusinya gimana? Saya ini Nabi loh, di depan umum donga gak mandi, itu kan joisen loh. Akhirnya dawuh Allah, wes ngene ya sa. Petuki kawulaku jenenge bar, ada yang baca buruk bidomil bak. Sampeyan maca barok buruk padha ae lah sementing ora parmen. Mung critane mergo barok. Ya ora sapa ae lah. Ya ora Zaid ra fulan jenenge bar atau ada yang baca buruk. Dipetuki kalian Nabi Musa, ketemu pertama ini anta bar, iya. Anta Musa ya, kok tahu? Jare buruk, iya saya wali, mesti ada nur yang menjadikan saya tahu. Kenapa kesini? Sama Allah disuruh minta doa kamu supaya ada hujan. Iku dongane ngawur mboten karuan. Mboten itu ngawur banget. Kula nu pun ngawur, cek ngawur. Itu desial. Sampeyan takok kula saged. Nah, tapi ora usah sowan takok. Lewat roh, boleh lewat model wali. Nah, sampeyan ra iso ya wis, ora usah. Niku pertama Gus, ketemu dongane ngeten. Ya Allah, apa engkau ketakutan stok hujan itu habis sehingga ada hujan? Mus dungane mboten karo sampai paham Musa bibat sih sama Musa mau dijotos karena itu tidak sesuai protap fikih. Wong mbek pangeran kok ngono. Terus kata Allah, "Ya Musa, jangan kamu jotos. Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat." Bara itu bisa bikin saya tertawa kata Allah. Karena lucunya tadi. Kalau mereka tidak dapat hujan karena maksiat mereka, jenengan kan Tuhan, la tatruka maksiatuhum. Maksiat mereka kan enggak ngefek ke engkau pertimbangan gimana? Wong jenengan tetap Tuhan meskipun mereka maksiat. Dan kerajaan jenengan tidak terganggu maksiat mereka. Mau hutan mawon, hutan langsung. Maksud kula, sampean kan ra bakat khusyuk terus wiridan kan gak bakat. Dia anut kula, maksudnya itu sebentar ku. Hubungan mek pangeran ku sing nyaman, sing asik, sing pokoke enak lah sing enak. Jadi kula nu anggere donga tenanan mesti ra sida. Mergo di isin. Ini astaghfi minallah. Aku njaluk kancaku akrab ora tau tenanan, go yakin mesti kasih. Njaluk wong tuaku ora tau tenanan, go yakin mesti jaluk pangeran tuwenanan terus. Nah itu yang dimaksud innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu juga gak suka kalau orang cara berdoa itu berlebihan karena ini seakan-akan gimana gitu. Makanya dulu sahabat ketika doa banter-banter innakum latatuna asamma wala ghaiban ngene inna batatuna sami'am basir. Jadi madzhab kados kula yo ono. Kadose nggih bener. Wong pergi kalau jajal balik-balik kula ndonga ora tenanan nggih mandi. Kula nu kepengin ziarah nang Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Kepengin itu sederenge Jumatan gitu. Apa donga mosok barang apik kok tak dongani barang. Ora donga kok sawangane sombong. Nah, bapak kula kan hafal Quran, keluarga kula keluarga Quran. Terus saya baca surat Ibrahim. Itu tidak sampai sekian jam untuk info bahwa ada travel yang bisa ke sana.
Pak walhasil terus muyasar kula saged. Kok penak hubungan mbek pangeran rapati tenanan wis mandi. Terus kula itu karena tadi dulu cerita-cerita wali-wali dulu itu ya hubungannya dengan Allah itu asik. Karena hubungan itu apa? Mahabbah itu cinta itu mesti apa? Asik. Ya saya ulang lagi, cinta itu mesti apa? Asik. Walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu. Jadi cinta itu harus mahabbah, harus zina itu pepais. Di mana-mana pepais itu ya asik. Hubungan sama Allah. Kalau enggak gini enggak mustajab, kalau enggak gini enggak mustajab. Yang udah gitu itu yang enggak mustajab. Bon kula waca niki hadis Bukhari kesane tahqiq teng madzhab Syadziliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hadirin kesuwi kula sukani kopian donga Sayyidul Istighfar kula waca langsung donga niki. Sayyidul Istighfari utawi tuane utawa pokoke utawa intine istighfar iku antakula yen to ngucap sira to yakini sapa sira Allahumma anta rabbi. Allahumma doa anta te panjenengan ku rabbi iku zat sing ngurusi ingsun. Jadi Rabbun itu ulama mengatakan dari madatul kalimah Rabban al-qauma aisasahum bakana faqahu. Kemudian terus menjadi tradisi ulama Robba itu dianggap kayak Robba Yurobi tarbiyatan, dianggap kayak tarbiyah. Sebetulnya Robba itu binaknya mudhoaf Robban al-qauma atau Robba al-qauma. Kalau di mujid itu Robban al-qauma aisasahum bakana faqahu. Orang yang selalu ngurus orang lain dan posisinya itu di atasnya itu disebut apa? Rabbun. La ilaha illa anta khalaqta damel panjenengan ni ingsun. Wa ana ingsun abduka kawula panjenengan. Wa ana ingsun ala ahdika ing atase perjanjian mbek jenengan wa ba'dika lan ing atase janjine jenengan. Mas tataktu selagine mampu sapa ingsun. A'udzu nyuwun bawur ingsun bika lan panjenengan misari mas saking ele-ele perkara sonakku kang lampahi sapa ingsun ing mak. Lah niki penting ya auzubillah. Saya tuh berkali-kali berpikir gini Habib Muhammad. Orang lain mau menjatuhkan Anda itu lewat menfitnah, lewat medsos atau menfitnah atau mencibir. Itu nunggu diterima orang lain. Tapi kalau kita menjatuhkan diri kita sendiri, kowe udono langsung dianggap rawaras. Orang lain mau bunuh Anda, nunggu nyantet, nunggu bacok ini. Tapi kalau kamu sendiri yang jelek, bunuh diri, selesai. Artinya begini, Nabi itu mengajarkan kita, potensi terjelek kita dengan kita sendiri adalah perilaku kita sendiri. Makanya yang perlu a'udzubika min syarri ma sonat. Kamu bersuami istri, orang lain mau menceraikan lu harus gosip, harus mesnah gini-gini. Tapi sekali Anda sendiri yang salah, selesai. Lho gitu, kamu tokoh kayak apa terus udon ngarepe dalan selesai. Jadi yang potensi menghancurkan kita pertama adalah perilaku kita sendiri. A'udzubika min syarri ma. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita. Hubungan kita dengan Allah adalah beristiadah supaya kita terjaga dari jelek kita sendiri. Karena kalau Anda istiadah dari jelek orang lain, berarti Anda sudah nuduh orang lain dan menganggap potensi orang lain itu menghancurkan Anda. Itu sudah bagian dari su'ud. Maka yang dibahas di sini adalah a'udzubika min syarri ma sonaktu. Jadi itu sudah takdib pelajaran adab dari Rasulullah SAW. Nah yang saya senang kenapa ini saya bawa, saya dukung Thariqah Syadziliyah. Ketika istighfar pun kita harus tetap matur ning Allah. Abu balik ingsun nakamaring panjenengan Gusti. Kula wangsul bini amatika kelawan nikmate panjenengan, nikmat alia ing atase ingsun. Apapun salah kita ini membawa nikmat besar. Misalnya kita salah, kita dosa. Kamu dosa sama siapa? Sama Rabban Kariman. Sama Tuhan yang mulia, sama Tuhan yang sayang. Kamu menyalahi syariatnya siapa? Syariatnya Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad siapa? Bil mu'minina raufur rahim. Tetap kita ini dilingkupi nikmat, Maka dulu Habib Muhammad ada wali berdoa di depan raudhah itu agak maksa Tuhan, koyok neror pangeran. Tapi akhirnya ya mandi. Tapi nggak bisa kamu tiru ya, karena kopian itu nggak mandi. Kalau kopian yang asli yang mandi. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu Rasulullah Muhammad SAW. In ja'altani sholihan, kalau engkau bikin saya soleh, surah habibu, yang seneng tuh kekasihmu. Kalau engkau bikin saya fasik, yang suka itu musuhmu setan. Monggo, jenengan kepengen sinten. Ini dari ijazah loh, cerita loh ya. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu. Kalau engkau ingin kalau engkau menjadikan saya soleh, berarti menyenangkan kekasihmu. Kalau engkau menjadikan saya fasik, menyenangkan musuhmu. Monggo, jenengan kepengen nyenang sinten. Ya nyenang kekasihku, ya soleh. Mau ditiru mawon, pokoknya ini engkau anggap ijazah, harus terserah. Pokoknya sementing seneng kanjeng Nabi bonus. Ya tetap kita bilang Abu ulaka bi ni'matika aliyah. Mohon itu clear nih, pasti clear. Lah soal dosa wa abu bidam'i faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Soal salah gampang Gusti jenengan sepuro. Jadi segampang itu hubungan kita dengan Allah.
Nikmatnya Allah ke kita pasti hasil, pasti terjadi. Sementara hubungan kita salah, kita cukup hubungan kita minta apa? Istighfar, minta sepuluh. Dan itu disebutkan di Nabi Sayyidul Istighfar. Nanti kalau wajah terus dawuh Imam Bukhari nerusakan riwayat sampai Rasulullah SAW qol wa man qala minan nahar mukinan biha famata min yaumi qabla yumsiya fa min ahlil jannah. Baca ini pagi sebelum sore mati min ahlil jannah. Baca ini malam dia yakin sebelum subuh mati dia juga min ahlil jannah. Nah, ini sing kula waos model masa saya sepuh. Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu ini di kitab Hikam. Qara'tu ma sapa ingsun lelatan siji bengi minal layali sang pira-pira bengi. Ingsun maca kula a'udzu birabbin nas ila anin tahitu temeka ento tutuk ingsun ila qouli ta'ala min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Faqila maka didhawono limaring ingsun apa dawuh syarrul waswas iku waswasun. Syarrul waswasi ta'ala waswasun waswasat khulu kamanjing apa waswas bena antarané sira wa bena habibika lan antarané kekasih sira. Teng mriki maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Yunsi kang lalekno apa waswas ka ing sira. Nglalekno altofau ing boro-boro sayang-sayange apa alhasanata kang apik. Wa yudzakiru lan ngelingno apa iki waswas ka ing sira afalaka ing boro-boro perilaku sira asayata kang elek. Jadi termasuk waswas yang buruk adalah Anda hanya terngiang-ngiang eling salah-salah Anda. Jadi orang madzhab Sadziliyah, orang yang ingat dosa-dosanya saja itu dalam madzhab Sadziliyah itu salah. Karena dengan ingat dosa-dosa terus Anda ingat sisi negatif Anda. Seakan-akan Anda tidak punya sisi apa positif. Padahal Anda iman, Anda subuh, Anda meninggalkan zina, Anda meninggalkan maling, meninggalkan nyopet. Kan ada sekian kebaikan Anda yang ditakdirkan Allah sama kita. Tapi waswas ini ingin mengingatkan Anda wa yudzakiruka af'alaka as-sayyi'ah. Ya. Terus wa yuqallilu lan nyithikno apa waswas indaka zakal yamin ing wong-wong sing berhak untuk swarga. Wa yuksiru lan ngakeh-ngakehno apa waswas indaka zatas shimal. Seakan-akan zaman akhir wong wis rusak kabeh. Zaman akhir wong wis bulet kabeh. Seakan-akan jumlah zatus shimal itu lebih besar timbang zatul yamin. Padahal dulu kita dijajah Belanda, dijajah Portugal, dijajah Jepang. Sekarang kita merdeka, bisa sholat, bisa jamaah, bisa baca burdah, baca tiba, baca berjanji, macam-macam. Berapa kebaikan bawaan zaman akhir. Tapi gara-gara kita ngikuti waswas, seakan-akan dunia ini buruk sekali. Makanya Nabi ngendikan, idza qala ar-rajulu halakan nas wa huwa ahlakuhum. Ketika orang komentar, ini manusia halakan nas, kata Nabi fa huwa ahlakuhum, dia yang paling rusak. Karena dia seakan-akan nggak ngakui rahmatnya Allah itu wasi'ah, rahmatnya Allah itu jauh lebih luas. Makanya doa di Simtud-Duror yang saya paling senang itu diantaranya adalah keinginan Sayyid Ali Sayyid Simtud-Duror itu antuqa bilal mudriba minna bil ghufran. Semoga yang dosa engkau balas bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi ya positif saja cara berpikir positif. Orang kok antuqa bilal mudrib binar wal musi'a bi jahannam. Tidak ada doa seperti itu, tidak ada. Waktu doa seperti itu. Ya jelas wa yuqallilu 'indaka dzatal yamin wa yuksiru 'indaka dzatas shimal. Tujuannya apa? Lihat jelas wong ngenggokno apa waswas bika ing sira, ngenggokno an husnidon li sanging husnidon billah wa rasulih, digokno ila suidon maring suidon billah wa rasulih. Ya coba ini yang nyata ya. Hadad din dibawa oleh Rasulullah SAW, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Saya itu dibawa sahabat, dibawa orang-orang top. Lha bariku digawa mudin, digawa ustad, digawa ustad sing rodok maklaran agama. Ngono iku ya mlaku. Agama ini kan nggak pernah dibawa orang sempurna di akhir zaman ini. Mau pengajian sebagai jamaah akeh kok didol politik, ini yo mlaku. Engkau sing percaya akeh rada dukun sithik-sithik yo mlaku. Ya karena memang hadat ini milik Allah. Karuan digawa Nabi mlaku, digawa sahabat, digawa mudin nggih mlampah. Digawa rada dukun nggih mlampah. Lho guru-guru TPQ teng desa-desa nak cerita kula niku mulang TPQ diganjar napa mboten? Lha piye no? Gurune ku ayu-ayu, Gus kula kadose ra dikecoba. Aku yang mending ini, sempat sampai digadar pas lagi istighfar. Tapi yang aku cacili-cili semua Quran ya baru kayak guru-guru sing rodok ngono iku. Tapi kalau buat darani halal, yo ora darani haram, pokoknya ngono iku. Pokoknya sampean kudu yakin, pokoknya hadat din milik Allah Subhanahu wa taala. Jika wali songo nggih mlampah, jika ustaz nggih mlampah, jika kiai rodok dukun nggih mlampah. Jika kiai mutung nggih mlampah. Lho masjid teng desa-desa ya takmir gonta-ganti mutung lebu. Lho niku masjidnya ya tetap laku. Padahal kiai neng-nengan. Lho kula pun bosen dilapori kiai neng-nengan. Kula nu teng daerah kula teng kampung kula termasuk dianggap ngono kuwi beda politik neng-nengan, beda pilihan bupati gubernur. Tapi yo agamane yo mlaku. Ora kon neng-nengan, oh musaku salat dhuwur papat, aku tak telu wae nggih boten nggih padha papat. Semoga sampean husnudzon mawon Allah wa Rasul. Lah kitab Hikam ini adalah murid dari Abdul Hasan Asy'adili. Jadi madzhab Hasan Asy'adili itu pokoknya
urip sing ruwet ngilingi salahmu tok tinggal. Piye kowe wong hebat. Misalnya ngeten, nak jenengan Gus anak kiai putu kiai, ya aneh kowe to. Bapakmu ra kiai, kowe ra kiai, mbahmu ra kiai kok seneng ngaji kowe aneh. Top tenan lho. Lho cara kula kok tasik Jalalain kan gak kaget. Muridnya Mbah Maimun, anake Mbah Nur Salim kan wajar go Jalalain. Sampean gak jelas asal usule go Jalalain. Kowe iku wis malaikat yakin kagum, wis top. Kok iso? Kowe mesti top. Wis pokoke ngoten mawon, beragam baru sing gampang, penting sampean seneng pangeran ngoten mawon. Yes, cocok nggih. Nggih pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.